Dikira bisa ngibulin Indonesia kayak Malaysia, Donald Trump ternyata salah sasaran pada Amerika Serikat larang sertifikat halal di Indonesia. Yang Indonesia dikibulin. Makanya kalau mau memilih pemimpin itu, pilihlah pemimpin yang cerdas. Kan Israel yang membuat hancur Gaza. Jadi Indonesia ikut dalam Board of Peace tuh, kenapa disuruh bayar? Indonesia siap untuk mengakui Israel. Kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dulu, media Indonesia, netizen Indonesia bahkan berani mengatai bahwasannya Malaysia telah dikibuli Amerika ataupun Donald Trump. Sekarang terbalik, geng. Ternyata Indonesia yang dikibuli, ditipu oleh Donald Trump. Indonesia menjadi kesetnya Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Dulu media Indonesia, netizen Konoha, dan bahkan juga Benik mengatakan bahwasannya dikira bisa ngibulin Indonesia kayak Malaysia, geng, ataupun seperti Malaysia menjadi budak Donald Trump. Sekarang terbalik, geng. Ternyata presiden kita dikibuli, ditipu, geng, karena presiden kita udah masuk jebakan Batman oleh Donald Trump. Iya, iyalah, kenapa Malaysia nggak keburu-buru untuk bergabung kepada of the One Piece kayak gitulah, untuk perdamaian Gaza, geng, untuk membangun negara Gaza kayak gitu. Enggak, geng. Malah Indonesia malah mau gabung ke sana udah gitu bayar, geng. Dan sekarang, geng, Presiden Israel tuh masih mengganyang Gaza, geng. Waduh. Jadi presiden kita itu ikut menyumbang peluru-peluru ataupun bom-bom untuk menghancurkan Palestina, geng. Ya Allah ya Rabbi, Pak. Pantas saja, geng, ya. Netizen Indonesia tuh bilang bahwasannya lebih pinteran presiden Malaysia daripada Indonesia. Waduh. Kok gitu? Gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya jangan lupa dulu dong yang sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share-nya. Bawa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dikira bisa ngibulin Indonesia kayak Malaysia, Donald Trump ternyata salah sasaran. Pada Oktober lalu, Amerika berhasil merampok 3.400 triliun rupiah dari negeri jiran lewat perjanjian dagang konyol. Kesuksesan itu membuat Washington merasa tertipu oleh tarif 19% Indonesia dan ingin membatalkannya. Namun ternyata Pak Prabowo sudah punya strategi cerdas untuk menghadapinya. Sebenarnya Amerika menginginkan akses yang lebih terbuka ke pertambangan dan ekonomi kita sambil mengurangi pengaruh Cina di Indonesia. Tapi pejabat Gedung Putih terlalu percaya diri. Mereka pikir dengan mengancam akan membatalkan tarif 19% cukup untuk membuat Indonesia bertekuk lutut hingga bisa dibodoh-bodohi agar mau menyetujui kontrak penjajahan yang sama seperti Malaysia. Mereka tidak sadar Pak Prabowo telah lama membaca permainan ini. Beliau tahu bergantung 100% pada pasar Amerika adalah bunuh diri, maka strategi dua kaki pun dimainkan. Sambil meladeni Trump dengan santai, Pak Prabowo menjalankan diplomasi senyap ke raksasa dunia yang jauh lebih menguntungkan dan setara. Bukan dengan Rusia atau Cina, Indonesia justru berhasil mengunci kesepakatan bergengsi dengan satu benua sekaligus. Lewat negosiasi yang alot, produk dalam negeri kini punya akses VIP ke 27 negara Uni Eropa tanpa pajak. Hal ini menjadi tamparan elegan pada Amerika dan membuktikan bahwa Indonesia punya martabat di mata dunia. Netanyahu kembali menolak kemerdekaan Palestina. Secara terang-terangan ia mengatakan sikapnya tidak akan berubah hari ini. Waduh. Katanya sebelum Gaza dibangun kembali, Hamas harus dilucuti secara total, bukan hanya senjata, tapi juga terowongan, bahkan struktur militernya. Lalu bagaimana dengan konstruksi? Mereka bilang tunggu sampai Gaza benar-benar tak berdaya. Bahkan Netanyahu menolak kehadiran pasukan asing, entah itu dari Turki, Qatar, atau pihak internasional manapun. Artinya Israel ingin mengontrol secara penuh tanpa pengawasan, tanpa penengah. Bahkan Israel akan tetap menguasai wilayah dari Sungai Yordan sampai bahaya. Artinya saudara-saudara kita di Palestina tidak diberi ruang hidup
sebagai negara yang merdeka. Sementara Waduh. itu kita lihat beberapa hari ini Amerika Serikat melalui rencana Dewan Perdamaian Trump yang Indonesia juga bergabung di sana justru membuka peluang penguasaan Gaza atas nama rekonstruksi. Palestina sepertinya hanya dijadikan teknokrat hidup tanpa berdaulat. Jadi ini bukan hanya melucuti Hamas, ini melucuti kehidupan rakyat Palestina. Anak-anak yang tak berdosa, ibu-ibu yang kehilangan harapan. Ketika senjata diminta, diserahkan, tanah dirampas, negara ditolak, dan masa depan ditutup rapat, maka yang sedang dibangun bukan perdamaian, tapi penjajahan mode baru. Dan sialnya, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali hari ini kita serukan terus kemerdekaan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Free Palestina, bantu teman-teman. Kata kita, kekuatan kita. Serikat larang sertifikat halal di Indonesia. Trump makin merajalela di Indonesia. Gila, Trump. Dalam video itu juga menyertakan narasi lain sebagai berikut. Aduh. Pasca Indonesia gabung of peace, Donald Trump mulai Presiden Amerika mengatur Serikat Donald kebijakan Trump Indonesia. meminta Indonesia untuk mencabut aturan tersebut. Habis marwah Indonesia. Alasannya, karena sertifikat halal dianggap menghambat produk-produk Amerika yang dijual di Indonesia. Bulus Board of Peace, Israel bikin hancur, Indonesia disuruh bayar. Aduh, kasihan Indonesia dikibulin. Makanya kalau mau memilih pemimpin itu, pilihlah pemimpin yang cerdas. Israel yang membuat hancur Gaza. Jadi Indonesia ikut dalam Board of Peace tuh, kenapa disuruh bayar? Semestinya Israel sudah ada dana itu. Jadi kenapa Indonesia bergabung dalam itu disuruh bayar? Kan agak aneh. Lebih baik dananya itu, kan kalau mau ikut ini kan pasti pakai uang tuh. Ya uangnya itu kan dari dana Indonesia. Bukan dari duitnya presidennya, bukan. Lebih baik dananya itu buat rakyatnya. Biar rakyatnya itu tidak wadidaw lagi, tidak mengemis gift. Kasihan. Aduh. Israel kembali serang Gaza di mana Dewan. Astagfirullahaladzim. Lihat. Mana perjanjian yang dilaksanakan oleh Pak Presiden kita di of the peace kayak gitu ya, ya. Masih terjadi seperti ini di pemukiman ini loh. Menyumbang bom juga. Astagfirullahaladzim. Wah, ngeri ya, geng ya. Marwah Indonesia sudah dipijak-pijak sama Trump. Dulunya Malaysia digadang-gadangkan sebagai penyembahnya Trump. Sekarang Indonesia menjadi kesetnya Trump, geng. Waduh. Lepas kita membayar, ya Malaysia juga menegosiasi sebanyak membeli barang. Ini membeli barang, bukan uang percuma. Malaysia memberi barang seperti kapal, seperti pesawat tempur, seperti apalah itu dari Amerika. Dia mendapatkan barang, kita tidak mendapatkan apa-apa. Malah menyumbang 17 triliun. Ya Allah, dan sekarang geng Donald Trump meminta Indonesia cabut sertifikat halal di Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Aduh, bukan kita yang mengkontrol, bukan kita yang hebat di Asia Tenggara ini, tapi kita yang menjadi budaknya Trump. Pertama, waduh, suruh kontrol pasca Indonesia gabung dengan Board of Peace. Luar biasa sekali Indonesia ya, geng ya. Luar biasa sekali menurut Iki Nyawa. Keren sih. Jom kita simak beberapa video yang akan Iki reaction buat kalian semua, geng. Let's go. Islam itu damai. Astagfirullah, seorang Ustaz kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka.
video yang memperlihatkan seorang ustadz memegang bendera Israel dan mengajak jamaah untuk tidak membenci Israel. Konten semacam ini disebarkan untuk membentuk narasi menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak langsung percaya pada video viral yang menampilkan tokoh agama atau situasi sensitif, terutama di tengah karena teknologi AI kini semakin mudah digunakan untuk membuat konten palsu. Tim Cek Fakta telah menelusuri video tersebut dan menemukan bukti bahwa itu adalah rekayasa. Waduh, Indonesia siap untuk mengakui Israel. tapi ini bukan rekayasa ini. Ini betulan presiden kita. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita... Dan ini bikin board of peace. MUI buka suara soal Indonesia masuk Dewan Perdamaian. Jadi Oke. MUI minta Prabowo buat narik Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace Donald Trump. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis, keputusan Indonesia gabung Dewan Perdamaian itu nggak berpihak ke. Menurut Khalil, ini ada keanehan. Ditambah lagi, ada tarikan dana sebesar 1 miliar US dollar. MUI nolak perdamaian semu yang diatur sama Donald Trump karena nggak berbasis keadilan. MUI juga nolak inisiatif perdamaian yang nggak secara tegas ngakuin bangsa yang terjajah dan nggak jadiin pengakhiran pendudukan sebagai persyaratan utamanya. Nah, menurut MUI itu berpotensi melanggengkan kolonialisasi yang cuma beda kemasan aja. Apalagi secara strukturalnya ada keterlibatan sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ini dinilai cacat mendasar. MUI ngehargain niat baik Indonesia, tapi Dulu, media Indonesia, netizen Indonesia bahkan berani mengatai bahwasannya Malaysia telah dikibuli Amerika ataupun Donald Trump. Sekarang terbalik, geng. Ternyata Indonesia yang dikibuli, ditipu oleh Donald Trump. Indonesia menjadi kesetnya Amerika. Aduh, udah tahu ya, gengnya. Penjahatnya itu Presiden Amerika dan juga Israel malah bergabung ke dalam geng-gengnya. Kayak gitu ya, gengnya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Gak tahu apa yang terlintas di pikiran presiden kita. Kayak gitu, apa yang didengarkan oleh presiden kita sampai dia sangat tunduk kepada Donald Trump. Kayak gitu ya, gengnya. Sampai dia ingin takut kepada Donald Trump. Lihat, Donald Trump berbuat apa kepada negara kita. Halal mau dicabut di Indonesia. Waduh, bahayanya minta ampun Donald Trump. Kalau nggak dicabut gimana tuh, geng? Gimana? Ancamannya seperti apa? Oleh media Amerika kita ditertawakan, oleh media Malaysia, apalagi oleh media Singapura dan lain sebagainya. Waduh, kita menjadi omongan media internasional sekarang, geng. Bahkan presiden kita juga sampai diunjuk rasa, geng. Tak tahulah ikinya mau cakap apa, silahkan komen di bawah. Ikinya saja mau pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.